Lu Ming melewati kesengsaraan petir kelima dengan mudah. Kemudian, hukuman petir keenam turun. Kesengsaraan petir keenam, transformasi senjata petir. Petir yang mengerikan itu berubah menjadi senjata yang mengerikan dan menyerang Lu Ming. Ada pedang, golok, tombak, kapak, dan sebagainya. Kekuatan masing-masing sangat mengerikan. Pada titik ini, Lu Ming mulai menyalurkan hukum untuk melawan. Namun, menyalurkan dua jenis hukum saja sudah cukup. Sama seperti kesengsaraan petir kelima, Lu Ming harus menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk mengendalikan tubuh dan kekuatan Sein-nya saat ia melawannya. Babak kesengsaraan petir ini juga memakan waktu 1 jam. Tubuh fisik dan energi Sein Lu Ming telah menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ketika kesengsaraan petir pertama tidak banyak membantu Lu Ming, dia menggunakan beberapa jenis hukum lagi dan menghancurkan semua senjata. Dia juga telah melewati kesengsaraan petir ke-6. WTLA melewati level ke-6. Berikutnya adalah level ke-7. Level ke-7 adalah lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Benar sekali, itu adalah lonceng kesusahan pemurnian dunia. Kudengar setiap putra dewa harus menghadapi kesusahan petir ke-7 ketika ia mencoba menerobos ke alam kedaulatan bela diri. Lonceng kesusahan pemurnian dunia juga merupakan kesusahan petir terakhir. Setelah melewatinya, ia bisa menjadi seorang penguasa. Di sekitar mereka, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Setelah kesengsaraan petir ke-6 berakhir, kesengsaraan petir ke-7 tidak langsung turun. Awan kesengsaraan bergulung-gulung seolah-olah sedang terbentuk. Jika begitu, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berenang dan berkumpul. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi sebuah lonceng. Itu adalah kesengsaraan lonceng guntur yang besar. Asyik, lonceng itu bergetar dan turun dari langit, menyelimuti Lu Ming. Lu Ming tidak dapat menghindari lonceng kesengsaraan petir. Dia diselimuti oleh lonceng kesengsaraan penyempurnaan dunia. Lonceng itu berisi energi mengerikan yang menyelimuti Lu Ming. Ini adalah semacam kekuatan pemurnian yang ingin memurnikan Lu Ming sepenuhnya. Dunia menyempurnakan lonceng kesengsaraan. Ayo, bantu saya meningkatkannya. Lu Ming bergumam dan duduk bersila. Saat itu, kesengsaraan besar terakhir dari cobaan kerajaan bela dirinya adalah kesengsaraan pemurnian dunia Bel. Saat itu, dia hampir terbunuh oleh lonceng kesusahan pemurnian dunia. Untungnya, dia berhasil melewatinya pada akhirnya. Dengan bantuan lonceng kesusahan pemurnian dunia, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan memurnikan jejak kekacauan Qi di tubuhnya. Kali ini, dia akan menggunakan lonceng kesengsaraan penyempurnaan dunia untuk melatih dirinya. Dibandingkan dengan saat itu, Lu Ming bahkan lebih abnormal dan menantang surga sekarang. Lonceng kesengsaraan penyempurnaan dunia tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Kekuatan penghancur dalam lonceng kesengsaraan penyempurnaan dunia hanya dapat menolong Lu Ming, membantunya mengendalikan tubuh fisik dan energi Sein-nya. Bahkan dapat meredam hukum. Lu Ming dapat merasakan bahwa beberapa hukumnya menjadi lebih murni dan lebih dekat dengan alam kedua. Dengan cara yang sama, lonceng kesengsaraan pemurnian dunia juga dapat memurnikan jiwa. Ada banyak manfaat menghalangi kesengsaraan besar di langit dan bumi. Para penguasa bela diri itu harus melalui kesengsaraan surgawi setiap 300.000 tahun. Jika mereka dapat bertahan hidup, mereka akan dapat berubah dan menjadi lebih kuat setiap saat. Beberapa dari mereka bahkan dapat membuat terobosan dalam kultivasi mereka. Dao surgawi itu adil, dan bahaya sering kali mendatangkan peluang. Di tengah kehampaan, sebuah lonceng besar tergantung di udara. Semua orang melihat ke arah lonceng besar itu dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Degup, degup. Sehari kemudian, lonceng itu bergetar dan berdengung. Akhirnya, lonceng itu meledak dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Sosok Lu Ming muncul di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Mungkinkah Lu Ming telah melampaui kesengsaraan surgawi dan akan menjadi kaisar ilahi? Pikiran ini terlintas di benak banyak orang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Lu Ming setelah ia menjadi kaisar bela diri. Tidak, awan malapetaka belum menghilang. Mereka bahkan lebih menakutkan. Seseorang berseru, "Ya!" Pada saat ini, awan kesengsaraan terus bergulir dan bergemuruh, seolah-olah sedang mengaum dengan marah. Tekanan yang mengerikan menyebar,
membuat beberapa orang dengan kemauan lemah menjadi pucat dan takut. Ya Tuhan, ini belum berakhir. Masih ada bencana petir yang lebih dahsyat. Lu Ming terlalu abnormal dan menantang surga. Kesengsaraannya pasti lebih mengerikan. Itu bukan kesengsaraan petir biasa. Ronde ke-8 dari Thunder Tribulation. Dia harus menghadapi ronde ke-8 dari Thunder Tribulation. Sudah berapa tahun? Banyak orang berseru, tetapi lebih banyak lagi yang penasaran tentang seperti apa ronde ke-8 dari kesengsaraan guntur itu. Seseorang harus tahu bahwa bahkan putra surga hanya mengalami kesengsaraan petir ke-7 ketika ia melewati kesengsaraan kaisar. Ronde ke-8 dari Thunder Tribulation hanyalah Thunder Tribulation yang legendaris. Thunder Tribulation hanya akan muncul ketika para jenius yang sangat menantang surga dan menakutkan muncul. Kesengsaraan petir ke-8 jarang muncul dalam sejarah alam surga. Siapapun yang berhasil melewati hukuman petir ke-8 akan mencapai prestasi yang mengerikan asalkan mereka tidak mati. Legenda mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang tak terkalahkan seperti kaisar yang abadi dan terhormat serta kaisar yang kacau telah melewati kesengsaraan guntur ke-8 saat mereka menjalani kesengsaraan raja. Kesengsaraan petir yang legendaris telah muncul lagi. Ledakan, 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 awan kesengsaraan, yang panjangnya 100.000 mil, bergulung semakin kencang. Pada akhirnya, guntur dan kilat yang tak berujung memenuhi udara. Namun, mereka tidak menyerang Lu Ming. Sebaliknya, mereka saling terkait dan membentuk dunia. Itu adalah dunia dengan radius 100 mil. Gunung, sungai, dan danau dapat terlihat dengan jelas. Bahkan, makhluk hidup dapat terlihat di sana. Ada binatang buas yang meraung. Itu sepenuhnya terbentuk oleh petir. Dunia menekan Lu Ming. Ini adalah wilayah surgawi Dewa Binatang. Malapetaka petir telah membentuk wilayah surgawi Dewa Binatang. Seorang kaisar surgawi tiba-tiba berseru. Banyak orang terkejut. Wilayah surgawi Dewa Binatang merupakan salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga. Kesengsaraan petir benar-benar dapat memadat menjadi wilayah surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa orang yang berbeda akan menghadapi situasi yang berbeda pada kesengsaraan petir ke-8. Tidak ada catatan mengenai malapetaka petir seperti itu di masa lalu. Wilayah surgawi Dewa Binatang yang luasnya ratusan mil itu runtuh menimpa Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming sangat serius. Dia merasakan adanya bahaya saat menghadapi malapetaka kilat ini. Palu kekacauan muncul di tangan Lu Ming. Palu itu berisi 7 jenis hukum. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Binatang surgawi menekan ke bawah. Itu menakutkan. Itu seperti domain surgawi yang sebenarnya menekan ke bawah. Merusak. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang. Dia memegang palu kekacauan dan melesat ke langit, menghantamkannya ke wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan. Palu raksasa kekacauan menghantam wilayah surgawi Dewa Binatang. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan musnah oleh palu itu. Mengaum, mengaum. Di wilayah surgawi para Dewa Binatang, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu untuk membunuh Lu Ming. Itu seperti hukuman petir ke-5. Hukuman petir itu terbentuk, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menerkam Lu Ming. Ya Tuhan, ini terlalu mengerikan. 11. Seseorang menelan ludahnya dan berbicara dengan nada serius. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Dia mengayunkan palu kekacauan dan terus-menerus menyerang. Sejumlah besar makhluk diledakkan, dan kekuatan yang mengerikan terus-menerus menghantam wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan bergejolak dan kilat tak berujung memenuhi udara. Mereka saling terkait di langit dan terbentuklah dunia lain. Itu adalah wilayah surgawi 9 bawah, salah satu dari 9 wilayah surga. Kaisar surgawi lainnya berseru. Wilayah surgawi lain terbentuk dan menekan Lu Ming. 2 wilayah surgawi muncul di depan dan belakang, dibentuk oleh puluhan ribu petir. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk mundur, menjauhkan diri dari awan kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti itu benar-benar menakutkan. Jika mereka diselimuti olehnya, mereka pasti akan mati. Terutama bagi mereka yang menaruh dendam pada Lu Ming, seperti Dewa Surgawi keluarga Lan dan yang lainnya.
Mereka takut Luming akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam dan akan menyerbu mereka selama masa kesengsaraan dan menyelimuti mereka. Mereka selalu waspada. Namun, Luming jelas tidak punya rencana seperti itu. Seorang kaisar surgawi terlalu cepat. Bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya? Dia sekarang serius bertarung melawan alam surga. Hancur, hancur, hancur. Luming terus mengayunkan palu kekacauan dan membombardir wilayah surgawi Dewa Binatang. Dalam sekejap, setelah lebih dari selusin serangan, alam surgawi Dewa Binatang tidak dapat menahan serangan itu dan diledakkan ke udara oleh Luming. Banyak orang menghela napas panjang. Adegan ini terlalu berkesan. Seolah-olah wilayah surgawi telah diledakkan oleh Luming. Pada saat ini, wilayah surgawi kedua, wilayah surgawi dunia bawah, telah menekan Luming. Ledakan. Luming mengayunkan palu kekacauan dan menghantam alam surgawi yang dalam. Di alam baka, ada pula makhluk-makhluk yang bergegas keluar untuk menidurkan Luming. Tetapi pada saat ini, di awan kesengsaraan, guntur dan kilat yang tak berujung berkumpul lagi, membentuk dunia lain. Ini juga merupakan wilayah surgawi, salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga, dan wilayah ini menekan Luming. Akankah ke-9 wilayah surgawi itu muncul? Seseorang berkata dengan suara serak. Wilayah surgawi ketiga runtuh menimpa Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum Luming bisa meledakkan dunia bawah, wilayah surgawi ketiga turun dan menyatu dengan dunia bawah. Ledakan. Dua domain surgawi itu menyatu, dan kekuatannya meningkat drastis. Kekuatan yang mengerikan menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terus mundur. Wajahnya sedikit pucat. Dia tidak akan berhasil, haha. Lan Yun tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Ia berharap Luming gagal mengatasi kesengsaraan dan mati. Sungai Hengsing, Yuan Xin, dan yang lainnya semuanya memiliki pemikiran yang sama. Luming terlalu menakutkan. Dia belum menjadi kaisar agung tetapi dia sudah bisa mengalahkan mereka. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sebelumnya, mereka menghibur diri bahwa Luming tidak akan pernah menjadi kaisar. Mereka pasti akan dapat menekan Luming dengan mudah di masa depan. Namun, jika Luming menjadi Martial Emperor, mereka tidak akan bisa lagi menemukan alasan untuk menghibur diri. Dengan kekuatan tempur Luming, ia dapat dengan mudah menekan mereka begitu ia menjadi Martial Emperor. Mereka telah menantikan Luming gagal dalam kesengsaraan. Mereka sangat gembira melihat Luming berhasil ditolak oleh kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua domain surgawi menekan Luming. Di langit, awan kesengsaraan membentuk domain surgawi keempat. Bunuh. 1. Mati. Luming meraung. Pedang kematian muncul di tangannya yang lain dan dia menyerang dua wilayah surgawi. Mereka terus-menerus menyerang wilayah surga. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berlanjut. Luming tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, surga yang dalam itu juga dihancurkan oleh Luming, tetapi sebagai gantinya, Luming dipenuhi luka. Namun, Luming memiliki hukum kehidupan. Ia mengedarkan hukum kehidupan dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat ini, alam surgawi keempat tumpang tindih dengan alam surgawi ketiga dan menekan Luming. Pada saat yang sama, alam surgawi kelima terbentuk dengan cepat. Luming terus membombardir wilayah surgawi ketiga sebelum wilayah surgawi kelima terbentuk. Sayangnya, dia masih terlambat selangkah. Sebelum Luming bisa meledakkan domain surgawi ketiga, domain surgawi kelima telah terbentuk. Ledakan. Tubuh Luming terpental. Ia memuntahkan darah dan terluka parah. Namun, dengan hukum kehidupan, luka-luka Luming sembuh dengan cepat. Membunuh. Luming tidak berani menunda lagi. Dia melangkah maju dan bergegas menuju alam surga seperti sambaran petir. Di tangannya, dua senjata itu menyatu menjadi satu, berubah menjadi tombak panjang. Cahaya tombak yang menggemparkan menusuk dan melesat menuju wilayah surgawi ketiga. Domain surgawi ketiga sudah tidak stabil setelah serangan Luming sebelumnya. Sekarang, domain surgawi ketiga meledak dan bahkan domain surgawi keempat berada di ambang kehancuran. Namun, wilayah surgawi keenam juga telah terbentuk. Merusak. Luming meraung dan menyalurkan seluruh kekuatannya untuk membombardir wilayah surgawi keempat. Ledakan. Saat domain surga keenam terkumpul, dia akhirnya meledakkan domain surga keempat. Namun,
Lu Ming juga terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya penuh luka dan banyak tulangnya patah. Dia terluka parah. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mengedarkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri sambil bergegas ke wilayah surga di atas. Saat ini, dia harus melawan kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi menumpuk lebih dari 3 kali di wilayah surgawi, dia akan berada dalam bahaya. Asyik. Tombak panjang itu menembus udara. Tombak itu berisi 8 jenis hukum. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus melonjak. Ada kekuatan penghancur yang mencabik-cabik yang menyerbu Lu Ming. Luka-luka muncul di lengan Lu Ming, tetapi di bawah pengaruh hukum kehidupan, luka-luka itu sembuh dengan cepat. Lu Ming membombardir wilayah surgawi kelima dengan gila-gilaan. Akhirnya, ketika lapisan surga ketujuh ditumpuk, Lu Ming akhirnya meledakkan lapisan surga kelima. Begitu saja, Lu Ming mengabaikan luka-lukanya dan menyerang dengan gila-gilaan. Dia melawan kesengsaraan surgawi dan meledakkan satu demi satu wilayah surgawi. Di belakangnya, alam surgawi Hunyuan dan alam surgawi Taiking terbentuk satu demi satu, menekan Lu Ming. Lu Ming batuk darah. Lengannya hampir meledak. Dia terluka parah. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia akan ditekan oleh kesengsaraan surgawi. Namun, pada akhirnya, Lu Ming meledakkan 9 surga satu demi satu. Saat 9 surga menghilang, luka-luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Tubuh dan energi Sein-nya bahkan menjadi lebih kuat dan terkendali. Pada saat yang sama, Lu Ming menemukan bahwa penggunaan hukumnya telah menjadi lebih kuat. Dia sangat ahli dalam menggunakan hukum kekacauan dan kematian. Kedua hukum tersebut menjadi lebih lemah saat bertabrakan, tetapi kekuatannya meningkat. Dalam proses melampaui kesengsaraan, kemampuan Lu Ming terus meningkat. Dia sudah melewatinya. Lu Ming telah melewati kesengsaraan besar ke-8. Pembenaran Dao dan Kaisar, apakah dia berhasil? Suasana menjadi riuh. Ada yang gembira, ada yang tidak senang, dan ada yang pucat. Namun, pada saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Itu karena awan kesengsaraan harus menghilang. Sebaliknya, ia malah melonjak lebih hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Semua orang menutup mulut mereka dan menatap awan kesengsaraan di langit. Mungkinkah kesengsaraan surgawi belum berakhir? Masih ada kesengsaraan petir ke-9. 9 kesengsaraan petir, ini tidak pernah terdengar. Kesengsaraan petir 9 lapis, sebenarnya itu adalah kesengsaraan petir 9 lapis, bagaimana ini mungkin? Bukankah ini kesengsaraan surgawi legendaris yang hanya akan terjadi ketika seseorang menerobos alam tertinggi? Mengapa itu muncul pada Lu Ming? Dandan bergumam. Dia juga tercengang, lalu dia dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia telah hidup lama dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hahaha, masih ada kesengsaraan petir ke-9. Dia hampir mati di kesengsaraan petir ke-8. Dia pasti tidak akan bisa melewati kesengsaraan ke-9. Lan Yun, Yanxi, dan lainnya dari Sungai Hengsing sangat gembira. Awalnya mereka semua sudah putus asa, tapi sekarang, mereka kembali bersemangat. Pada saat ini, awan kesengsaraan mulai menyusut dan berkumpul. Namun, kekuatan petir menjadi lebih mengerikan. Suasana antara langit dan bumi menjadi semakin menyesakkan. Lu Ming berdiri di udara, mengalirkan hukum kehidupan dengan sekuat tenaga untuk pulih dari luka-lukanya dan meningkatkan kondisinya hingga maksimal. Dia punya firasat bahwa kesengsaraan petir ke-9 akan sangat mengerikan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berada dalam bahaya kematian. Lihat, apa itu di awan kesengsaraan? Tiba-tiba seseorang berseru. Tidak perlu ada seorang pun yang berteriak, semua orang sudah melihatnya. Sebuah istana sungguh muncul di awan kesengsaraan. Istana besar muncul dari awan kesengsaraan. Istana itu juga terbentuk oleh kekuatan guntur. Tampaknya ada sebuah alun-alun di depan istana. Namun, seluruh istana dan alun-alun itu tidak jelas karena awan-awan malapetaka dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ayo, pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di depan istana. Ya, itu suara langkah kaki. Bahkan di tengah gemuruh guntur, langkah kaki terdengar sangat jelas. Lalu, sesosok tubuh kekar muncul di depan istana. Itu adalah seorang pria parubaya kekar dengan baju besi ungu emas.
Dia memegang tombak ungu emas di tangannya dan memancarkan aura yang mengejutkan. Semua orang tercengang, termasuk mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi. Sebuah istana telah muncul di kesengsaraan surgawi ke-9, dan sesosok sosok benar-benar telah keluar dari istana. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Tidak, figur ini juga bukan tubuh fisik. Ia juga terbentuk oleh kesengsaraan petir. Seseorang berkata, dia bisa tahu. Banyak orang menghela napas lega. Lebih mudah untuk menerima jika itu terbentuk oleh petir. Jika itu adalah orang sungguhan, akan sangat sulit untuk menerimanya. Menghadapi sosok ini, pupil mata Lu Ming mengerut dan tatapannya sangat serius. Menghadapi sosok ini, dia merasakan bahaya yang mematikan. Membunuh. Sosok itu tiba-tiba meraung dan melompat ke arah Lu Ming. Begitu cepatnya, bagaikan sinar cahaya ungu emas yang melesat ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Kilatan tombak yang sangat tajam diarahkan ke area di antara alis Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan sayap dewa berbulu 6 miliknya dan menghindari serangan itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tombak lawannya melesat di udara dan menyebabkan kekosongan meledak. Itu akan meledakkan Lu Ming. Tombak panjang terbentuk di tangan Lu Ming. Dia menggabungkan 8 jenis hukum dan menyapu dengan tombak itu. Berdebar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dia hanya bisa merasakan sakit yang tajam di lengannya. Namun, pihak lain juga telah dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Lu Ming telah melewati 8 kesengsaraan besar berturut-turut. Kekuatannya semakin kuat dalam proses melampaui kesengsaraan. Dia jauh lebih kuat daripada sebelum dia melampaui kesengsaraan. Namun, dia masih terlempar hanya dengan satu gerakan. Membunuh. Pihak lain meraung dan menyerang Lu Ming lagi. Dia tidak takut mati. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Lu Ming. Ledakan. Ledakan. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan jurus. Namun, pada saat ini, di awan kesengsaraan, di depan istana, langkah kaki terdengar lagi, dan pria kekar lain mengenakan baju besi ungu emas muncul. Membunuh. Pria kekar berbaju besi ungu keemasan yang muncul di belakangnya juga berteriak. Ia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat ia menyerang Lu Ming. Dua pria kekar berbaju besi ungu emas bergabung untuk menyerang Lu Ming. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Lu Ming terkejut. Dia menggunakan sayap ilahi 6 bulunya untuk menghindar, tetapi dia tetap tersapu oleh tombak itu. Sebuah luka muncul, dan daging serta darahnya terpisah. Membunuh. Membunuh. Dua pria kekar berbaju besi ungu keemasan itu memiliki kekuatan tempur yang sama. Mereka mengepung Lu Ming dari dua arah. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk melawan namun dia bukan tandingan mereka. Wah! Lu Ming terkena cahaya tombak itu dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia hampir terbelah menjadi dua. Kalau bukan karena tubuh fisiknya yang sangat kuat, dia tidak akan mampu menghalanginya. Lu Ming batuk seteguk besar darah dan mengedarkan hukum kehidupan dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dua pria kekar berbaju besi ungu emas menyerang lagi. Lu Ming hanya bisa bertarung. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan bertarung sampai mati. Kalau tidak, hanya kematian yang akan menanti mereka. Ini adalah pertarungan yang sulit. Lu Ming terluka parah satu demi satu. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, salah satu pria kekar berbaju zirah ungu emas juga tidak dalam kondisi yang baik. Setelah dipukul oleh Lu Ming 2 kali, baju zirahnya tertembus dan 2 lubang muncul di tubuhnya. Petir menyambar terus-menerus. Lu Ming ingin menukar luka dengan luka, menggunakan misteri mendalam dari hukum kehidupan untuk menyeret pihak lain menuju kematian. Lu Ming, Mulan dan yang lainnya sangat khawatir. Lan Yun dan yang lainnya merasa gugup dan menantikannya. Mereka berharap Lu Ming akan terbunuh. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari istana di awan kesengsaraan. Seorang pria kekar lain dengan baju besi ungu emas muncul. Yang ketiga, mengapa masih ada lagi? Mulan berteriak, sangat khawatir. Saudara Lu Ming, mata Bubbles dipenuhi air mata. Keluarga Gu, Kaisar Surgawi Heng Yu, dan yang lainnya juga sangat khawatir. Lu Ming tidak sebanding dengan dua pria kekar berbaju zirah ungu keemasan. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka bertiga?
Tidak ada jalan keluar, hanya kematian. Baiklah. Tirk surgawi keluarga Lan dan yang lainnya sangat gembira dan mencibir. Asyik. Pria kekar ketiga berbaju besi emas ungu juga menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi ketiga pria kekar berbaju besi ungu emas itu tidak lebih lemah darinya di puncak kekuatannya. Sekarang setelah mereka bertiga mengelilinginya, dia tidak bisa melawan sama sekali. Tombak panjang itu menyapu bahunya dan separuh tubuhnya meledak. Salah satu lengannya juga berubah menjadi debu. Pulih. Lu Ming mengedarkan hukum kehidupan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menggeliat cepat, berusaha pulih. Namun, tiga pria kekar berbaju zirah ungu emas tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka menyerangnya lagi. Lu Ming hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Sayang sekali dia masih belum siap. Jika dia menghabiskan waktu mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti tidak akan bersikap pasif. Tingkat pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan jauh lebih kuat daripada tingkat pemulihan hukum kehidupan saja. Dia mungkin bisa pulih dari cedera seperti itu dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, pertahanannya akan jauh lebih kuat setelah mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Terobosan yang tergesa-gesa telah menempatkan Lu Ming dalam krisis yang fatal. Wah, dia terkena serangan lagi, dan tubuhnya terpental. Tubuhnya tertusuk, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia akan mati, sudah berakhir. Lu Ming tidak akan mampu bertahan dari malapetaka besar. Banyak orang mendesah. Lu Ming telah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Ia belum menjadi kaisar agung, tetapi ia menguasai banyak jenis hukum, termasuk 3 hukum utama. Orang seperti itu tidak mungkin menjadi kaisar agung. Namun, Lu Ming telah menghancurkan kebenaran dan menciptakan keajaiban. Dia benar-benar telah mendatangkan kesengsaraan surgawi. Selama dia dapat melewati kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi seorang raja. Dia telah melewati kesengsaraan surgawi ke-8. Mungkinkah dia akan jatuh pada akhirnya? Banyak orang yang mendesak untuk Lu Ming. Hanya beberapa dari mereka yang mencibir, berharap Lu Ming akan mati karena kesengsaraan petir. Lu Ming, gabungkan hukum kehidupan ke dalamnya. Dandan meraung, suara mendesing. Namun, sudah terlambat. Sebuah tombak panjang diarahkan ke Lu Ming. Ini adalah tombak pembunuh yang pasti. Jika dia ditusuk, jiwanya akan hancur dan Lu Ming pasti akan mati. Tombak panjang diarahkan ke dahi Lu Ming. Tombak itu secepat kilat dan Lu Ming tidak punya cara untuk menghindarinya. Sudah selesai. Itulah yang dipikirkan semua orang. Mereka yakin Lu Ming pasti sudah mati. Dia tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan surga ke-9 yang langka itu. Pupil mata Lu Ming mengecil dengan cepat. Dia tidak rela mati seperti ini. Dia sudah mencapai langkah terakhir. Dia punya firasat bahwa selama dia selamat dari kesengsaraan surgawi ini, dia akan menjadi seorang raja. Dia tidak mau menyerah sekarang karena keadaan sudah menjadi seperti ini. Mengaum. Pada saat itu, setetes darah naga leluhur di hati Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Raungan naga tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengguncang jiwa Lu Ming. Asyik. Pada saat ini, hati Lu Ming sangat tenang. Dia berada dalam kondisi yang luar biasa. Keadaan hidup dan mati. Dalam kondisi ini, ia seperti mendapat pencerahan. Pemahamannya terhadap hukum meningkat pesat. Kehidupan itu mencakup segalanya dan dapat menampung segalanya. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Pemahamannya tentang berbagai hukum menjadi lebih jelas. Sekarang, dia merasa tidak akan ada konflik sama sekali saat dia menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Dia bahkan bisa menggabungkan hukum kehidupan ke dalamnya. Sebelumnya, Lu Ming hanya bisa menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Selain itu, kedua hukum tersebut saling bertentangan dan akan merangsang kekuatan yang mencengangkan, menyebabkannya terluka. Adapun menggabungkan hukum kehidupan ke dalamnya, itu bahkan lebih mustahil. Ini bukan gabungan yang sederhana dan kasar. Sebaliknya, ini adalah gabungan dari teknik kekuatan ilahi. Ini dengan sempurna menyatukan misteri hukum nomologi yang berbeda untuk menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Ini sangat sulit. Kesulitan menggabungkan 3 prinsip dasar jauh lebih sulit daripada menggabungkan 2 prinsip dasar. Tetapi sekarang, Lu Ming merasa dia bisa melakukannya. Menurut Lu Ming, dia tampaknya telah memahami banyak hal. Namun, bagi orang luar,
itu hanya berlangsung sesaat. Tombak panjang milik lelaki kekar berbaju besi emas ungu itu hendak mengenai Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menunjuk jarinya. 9 jenis hukum berkumpul di ujung jari Lu Ming dan membentuk kekuatan ilahi. Kekuatan itu berubah menjadi kilauan tombak dan menusuk pria kekar berbaju besi ungu keemasan. Ding, ding, suara yang tajam dan menusuk telinga bergema di seluruh area. Kedua ujung tombak itu bertabrakan, menciptakan gelombang yang mengejutkan. Namun, pada saat berikutnya, tombak pria kekar itu melengkung dan melesat, membuat pria kekar itu terpental. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang, auranya sangat kuat. Dia memegang tombak panjang di tangannya, yang seluruhnya terdiri dari energi dan hukum Sein, yang berisi 9 jenis hukum. Di antara mereka, 3 dari kekuatan terkuat saling berbenturan. Kekuatan yang benar-benar mengerikan menyembur keluar dan merobek luka di lengan Lu Ming. Masih sulit bagi Lu Ming untuk mengendalikan kekuatan suci yang dibentuk oleh 3 prinsip utama. Dia akan melukai dirinya sendiri. Namun, kekuatannya telah meroket. Suara mendesing. Lu Ming menyatu dengan tombaknya dan menyerang pria kekar berbaju besi ungu emas yang terlempar olehnya. Kecepatannya sangat mengejutkan. Aduh! Sebelum lelaki kekar berbaju zirah ungu emas itu sempat bereaksi, tombak Lu Ming telah menembus celah di antara kedua alisnya. Kemudian, tombak panjang itu bergetar dan kekuatan 9 jenis hukum meletus. Tubuh lelaki kekar berbaju zirah ungu emas itu meledak. Pada saat ini, 2 pria kekar lainnya yang berbaju besi emas ungu telah menyerbu ke arah Lu Ming. Asyik dan EBCP, tombak itu bergetar dan mengembang dengan cepat, menyapu dan bertabrakan dengan 2 pria berbaju besi ungu emas. Udara bergetar, kekuatannya tak terkendali, dan guntur mengamuk. Kedua pria berbaju besi ungu dan emas itu dipaksa mundur. Adapun Lu Ming, meskipun dia mundur beberapa langkah, dia segera berhenti. Pada saat yang sama, otot-ototnya menggeliat dan menyembuhkan luka-lukanya. Lengannya tumbuh dengan cepat. Hahaha, dia berhasil. Anak ini berhasil. Dandan tertawa terbahak-bahak, amat gembira. Adapun Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe dan yang lainnya, mereka menggertakkan gigi dan sangat tertekan. Dia mengira Lu Ming pasti sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, kekuatan tempur Lu Ming akan meningkat pesat dan membalikkan keadaan pertempuran. Yang lain juga menghela napas panjang lega. Mereka merasa sangat gugup, dan beberapa telapak tangan mereka bahkan berkeringat dingin. Bakat anak ini sungguh mengejutkan. Saat dalam bahaya, potensinya justru terstimulasi, dan pengendalian hukumnya meningkat pesat. Seorang kaisar surgawi mendesah dengan kekaguman di matanya, yang menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Bunuh-bunuh. Pada saat ini, 2 pria kekar berbaju besi emas ungu menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming mengangkat tombaknya dan bertarung melawan mereka berdua. Pada saat yang sama, dia menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Tak seorang pun keluar dari istana di awan kesengsaraan. Lu Ming unggul dalam pertarungan melawan 2 pria kekar berbaju zirah ungu keemasan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan lengannya yang lain telah tumbuh kembali sepenuhnya. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan serangan balik. Serangannya seperti pelangi. 2 pria kekar berbaju besi ungu emas itu bukanlah tandingan Lu Ming. Setelah bertukar puluhan jurus, mereka diledakkan oleh Lu Ming. Dimusnahkan. Lu Ming memusnahkan makhluk hidup yang keluar dari awan kesengsaraan. Apakah dia selamat dari kesengsaraan besar? Mata semua orang tertuju pada awan kesengsaraan di langit, tetapi mereka semua memiliki pikiran yang berbeda. Kebanyakan dari mereka berharap bahwa Lu Ming telah mengatasi kesengsaraan besar dan menjadi seorang kaisar. Akan tetapi, mereka yang menaruh dendam terhadap Lu Ming, seperti Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe, Yuan Xin, dan Dewa Langit keluarga Lan, serta beberapa anak ajaib muda, menganggap Lu Ming sebagai musuh besar. Beberapa bahkan merasa iri padanya. Mereka semua berharap bahwa kesengsaraan surgawi belum berakhir dan Lu Ming akan mati karenanya. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Awan kesengsaraan di langit mulai memudar dan menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, awan-awan itu menghilang tanpa jejak. Awan kesengsaraan menghilang, dan matahari bersinar lagi di bumi. Saya berhasil. Saudara Lu Ming telah berhasil. Mulan dan Gelembung berteriak kegirangan. Anak ini telah berhasil, seperti yang diharapkan dari orang yang kupilih.
Dandan pun memperlihatkan senyum. Hahaha, Kaisar Surgawi Heng Yu tertawa terbahak-bahak. Saya berhasil. Banyak orang menghela napas lega dan bahagia untuk Lu Ming. Hanya Lan Yun dan yang lainnya yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia berhasil? Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya dari Sungai Hengxi meraung dalam hati mereka. Mereka sangat tidak mau, tetapi mereka juga sedikit takut. Seberapa kuatkah Lu Ming jika ia menjadi kaisar? Apakah mereka masih dapat mengimbangi kecepatan Lu Ming? Pada saat ini, Dantian Lu Ming telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di dalam hati Seinnya, inti dunia yang dipadatkan oleh 9 jenis hukum nomologis telah terbentuk sepenuhnya. Hati Seinnya juga telah mulai berevolusi sepenuhnya menjadi dunia kecil. Energi suci dalam tubuh Lu Ming mulai berubah menjadi energi dunia. Kekuatan dunia lebih kuat dari energi Sein. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang mengejutkan. Itu adalah tekanan kaisar. Lu Ming telah menjadi seorang kaisar. Dia bukan lagi seorang calon kaisar, melainkan seorang kaisar bela diri sejati. Pada saat ini, dia adalah Kaisar Void Bintang 1. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi Sein yang melimpah terus berubah menjadi energi dunia. Aura Lu Ming semakin kuat. Dalam sekejap, aura Lu Ming telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 1. Namun, ini bukanlah akhir. Aura Lu Ming semakin kuat. Saat ia mencapai puncak alam Kaisar Kehampaan Bintang 1, auranya tidak berhenti tetapi terus meningkat. Ledakan. Kemudian, aura yang lebih kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 2. Lu Ming berhasil mencapai tingkat Kaisar Ilusi Bintang 2 dengan sekali gerakan. Banyak orang terkesiap, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menguasai banyak jenis hukum sebelum menjadi Kaisar Void. Itu terlalu mengejutkan. Dia telah bergegas ke ranah Kaisar Void Bintang 2 segera setelah dia menerobos. Ketika orang biasa pertama kali menjadi Kaisar Void, mereka hanya akan berada pada tahap awal Kaisar Void Bintang 1 dan akan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan diri. Bahkan jika mereka adalah ahli kebanggaan surga teratas dengan sumber daya dan bantuan yang baik, masih akan membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk menerobos ke Kaisar Void Bintang 2. Bagi orang biasa, itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, Lu Ming baru saja menerobos dan dia telah mencapai level Kaisar Ilusi Bintang 2. Namun, ini belum berakhir. Aura Lu Ming masih terus meningkat. Tidak lama kemudian, aura Lu Ming telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 2. Lu Ming, pertempuran kita belum berakhir. Ayo lanjutkan. Suara dingin terdengar saat Oya Bing melangkah di udara. Dia membentuk segel dengan tangannya dan sebuah pagoda raksasa dan vas bunga raksasa pun muncul. Ledakan. Pagoda itu sebesar gunung, dan menekan Lu Ming. Dari mulut vas bunga, ki pedang yang tak berujung menyembur keluar, tajam tak tertandingi. Tercela, sungguh tak tahu malu. Mulan dan Gelembung berteriak. Oya Bing sengaja memilih momen ini untuk melancarkan aksinya. Ia ingin menghentikan terobosan Lu Ming. Lu Ming telah menjadi kaisar ilahi dengan 9 jenis hukum, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia bahkan telah melewati 9 tingkat kesengsaraan guntur dan berada di puncak momentumnya, akan terus menerobos. Namun, jika ia diganggu, ia harus membuang banyak waktu jika ingin menerobos lagi. Enyah. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak keras, dan gelombang suara bergulung-gulung. Pada saat yang sama, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia mengayunkannya secara horizontal. Tombak ini mengandung 9 jenis hukum nomologi. Tombak ini sangat kuat dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Pagoda raksasa itu tersapu oleh tombak panjang dan meledak. Pada saat yang sama, pedang Qi yang tak berujung juga hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tombak panjang itu tidak berhenti dan terus melesat ke arah Ye Ming. Ekspresi Oya Bing berubah drastis saat dia meraung, teknik segel senjata dewa. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan di depannya, senjata terbentuk. Ini adalah seni ilahi yang mengerikan. Seni ini menggunakan hukum dan kekuatan dunia untuk menjalinnya menjadi senjata ilahi dengan kekuatan tak terbatas. Akan tetapi, saat tombak panjang Lu Ming menebas, semua senjata suci itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak baik. Ekspresi Oya Bing berubah drastis saat dia mundur dengan panik. Namun, sudah terlambat.
Kekuatan mengerikan dari tombak panjang itu menembus kehampaan dan menghancurkan ruang. Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuh Ouya Bing. Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Dia kemudian jatuh terduduk di tanah. Bagian bawah tubuhnya telah hancur total, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya yang utuh. Dia memuntahkan banyak darah. Auranya sangat lemah. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuhnya yang rusak. Lu Ming mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan Ouya Bing lagi dan terus menerobos ke alam berikutnya. Baru saja dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti bisa membunuh Ouya Bing dengan satu gerakan. Ledakan. Aura Lu Ming semakin kuat dan kuat. Ouya Bing sama sekali tidak mengganggunya. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 2. Pada saat berikutnya, raungan keras datang dari tubuh Lu Ming, dan auranya tiba-tiba melonjak. Kidara bagaikan sinyal asap yang membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, Dantian Lu Ming sedang mengalami perubahan besar. Hati Seinnya yang sebelumnya telah berubah total. Benang hukum nomologi yang tak terhitung jumlahnya menutupi tiap sudut hati orang suci, membuatnya berkembang menjadi dunia kecil. Udara keruh turun sementara udara jernih naik. Bumi samar-samar terlihat terbentuk. Akan tetapi, mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup sekarang, karena dunia kecil itu sangat tidak stabil. Kekosongan itu kacau, dan ruang angkasa itu sangat tidak stabil. Ini berarti dunia kecil kerajaan kaisar yang kosong belum terbentuk. Akan tetapi, seiring meningkatnya level kultivasinya, dunia kantong akan menjadi semakin stabil, dan area dunia kantong juga akan menjadi lebih luas. Pada akhirnya, ketika seseorang mencapai alam kaisar sejati, dunia kecil itu akan sepenuhnya stabil dan makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Dalam satu tarikan napas, dia telah melesat ke tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang berseru, kecepatan ini terlalu cepat. Bagaimana mungkin? Galaksi itu meraung marah. Ia sangat tidak rela dan dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Kala itu, selama pertempuran 10 negeri, dia telah memasuki dunia yang ditinggalkan oleh pembukaan sudut alam primordial dan telah menerobos menjadi Kaisar Ilusi Bintang 1. Kemudian, ia tiba di alam surga. Dengan bimbingan seorang guru terkenal dan banyak sumber daya, ia membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Namun, Lu Ming berbeda. Begitu dia menjadi kaisar, dia langsung menjadi Kaisar Ilusi Bintang 3. Aneh kalau dia tidak cemburu. Terobosan Lu Ming belum berhenti. Setelah mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3, ia masih terus bangkit dan perlahan mendekati puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Hal utama adalah bahwa Lu Ming telah mengumpulkan banyak pengalaman sebelum ia menjadi kaisar besar. Kekuatan Seinnya telah disempurnakan 9 kali oleh 9 hukum yang berbeda dan telah menjadi sangat padat dan kuat. Begitu pula hati Seinnya, yang sangat jernih dan cemerlang. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Kekuatan Seinnya tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Sekarang setelah dia membuat terobosan, kultivasinya secara alami meningkat pesat. Baru ketika ia mencapai puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 3, momentum kebangkitan Lu Ming melambat. Akumulasinya akhirnya hampir habis. Sekaligus, aku akan melesat ke tahap Kaisar Void Bintang 4. Mata Lu Ming berkedip. 3 aliran udara tiba-tiba muncul di tangannya. Itulah kekacauan primordial yang samar-samar. Seseorang berseru. Benar saja, 3 aliran udara di tangan Lu Ming adalah ki primordial yang diperolehnya melalui penilaian Sekte Hunyuan. Kekacauan primordial yang samar mirip dengan kekacauan yang samar. Kekacauan ini lahir di awal dunia dan dapat disempurnakan untuk memadatkan dunia kecil. Kekacauan ini dapat meningkatkan kekuatan dunia dan memengaruhi wilayah seseorang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. 3 gumpalan ki primordial dihirup melalui hidungnya lalu mengalir ke dantiannya, memasuki dunia kecil. Lu Ming mengedarkan kekuatan dunia dengan seluruh kekuatannya dan mulai memurnikan 3 gumpalan ki primordial. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekacauan primordial yang samar-samar itu seberat gunung.
Kekacauan itu terus-menerus disempurnakan dan diubah menjadi bagian dari dunia kecil Luming. Wilayah dunia kecil Luming mulai meluas dengan cepat. Pada saat yang sama, wilayah itu juga menjadi lebih stabil. Ledakan, aura Luming yang tadinya berhenti, kembali naik tajam. Saat aura Luming mencapai puncaknya, seolah-olah ia telah menembus titik nol tertentu. Auranya naik ke ketinggian lain. Kaisar Ilusi Bintang 4. Banyak orang saling berpandangan dan terdiam tak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja menjadi Kaisar Void, tetapi dia telah mencapai ranah Kaisar Void Bintang 4 dalam satu gerakan. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Aneh, aneh. Seseorang mendesah. Saudara Luming sangat kuat. Bubbles berteriak, matanya yang besar dipenuhi kegembiraan. Anak ini memang pantas menjadi seseorang yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Dia memiliki sedikit gaya dari dewa. Dan juga tersenyum lebar. Sebaliknya, Lan Yun, Yanxi, Hang Xinghe, dan Yuan Xin semuanya tampak sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan.